Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Anissa dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh dosen saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap pada mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Publik kelas B. Baiklah, langsung saja kita masuki pertanyaan yang pertama. Baiklah, sebelum kita membahas mengenai pentingnya kita dalam mempelajari ilmu administrasi publik, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita harus memahami mengenai pengertian dari ilmu administrasi publik itu sendiri. Administrasi publik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan public administration atau administrasi negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan juga lembaga eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara. Pentingnya kita mempelajari ilmu administrasi publik karena ada banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh saat kita mempelajari ilmu administrasi publik. Di antaranya ialah kita bisa mengetahui bagaimana proses pelayanan publik itu dibuat dan juga dijalankan. Bagaimana cara menciptakan suatu pemerintahan yang baik atau disebut juga dengan good governance. Dan yang paling penting, ilmu administrasi publik hadir untuk mempersiapkan administrator yang profesional dan berintegritas untuk melayani masyarakat dengan baik. Peran administrator itu sangat penting bagi kelancaran penyelenggaraan negara. Karena itu, bila administratornya profesional, jujur, dan bersih, maka bukan tidak mungkin negara kita akan menjadi negara maju karena tidak akan ada lagi kasus korupsi. Karena selama ini kita sering melihat ada banyak sekali pejabat-pejabat publik yang tersandung kasus korupsi. Contohnya itu korupsi dalam hal pembuatan IKTP. Inilah yang menyebabkan negara kita tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, misalnya Malaysia dan Singapura. Tentu ini membuat kita prihatin. Karenanya, ilmu administrasi publik sangatlah penting dan berguna untuk mempersiapkan para administrator yang berkualitas. Baiklah, langsung saja kita masuki pertanyaan yang kedua. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap-tahap perkembangan daripada ilmu administrasi publik. Siagian menjelaskan perkembangan administrasi publik ditinjau dari segi penahapan sejak lahirnya hingga sekarang telah melewati 4 tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap survival, yang berlangsung dari tahun 1886 hingga 1930. Tahap ini dapat dikatakan sebagai masa lahirnya ilmu administrasi publik karena pada masa itulah gerakan manajemen ilmiah dimulai yang dipelopori oleh F.W. Taylor dan Henry Fayol. Dalam jangka waktu yang cukup panjang inilah, para ahli yang menspesialisasikan dirinya dalam bidang administrasi publik dan juga manajemen memperjuangkan diakuinya administrasi publik dan juga manajemen sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu tahap konsolidasi dan juga penyempurnaan yang berlangsung dari tahun 1930 sampai dengan 1945. Tahap ini disebut dengan konsolidasi dan penyempurnaan karena dalam jangka waktu inilah prinsip-prinsip, rumus-rumus, dalil-dalil ilmu administrasi publik dan manajemen lebih disempurnakan sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi. Dalam jangka waktu ini pula lah, gelar-gelar kesarjanaan dalam ilmu administrasi publik dan niaga mulai banyak diberikan oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Yang ketiga yaitu tahap human relation, yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1959. Pada tahap ini disebut dengan human relation karena setelah terciptanya prinsip-prinsip, rumus-rumus, dan dalil-dalil yang sudah teruji kebenarannya, perhatian para informal apa yang perlu diciptakan, dibina, dan dikembangkan oleh dan antar manusia pada semua tingkatan organisasi demi terlaksananya segala kegiatan yang harus dilaksanakan dalam suasana yang intim dan juga harmonis. Yang terakhir atau yang keempat yaitu tahap behavioralisme yang berlangsung dari tahun 1959 hingga sekarang. Pada tahap ini,
Peranan manusia dalam usaha mencapai tujuan semakin panjang dan sangat menentukan terhadap keberhasilan pencapaian tujuan. Perhatiannya bukan lagi pada sosok manusia yang memiliki martabat, cita-cita, kepribadian, dan keinginan, tetapi sudah meningkat pada penyelidikan tentang perilaku manusia dalam kehidupan berorganisasi. Apakah perilakunya menguntungkan atau justru merugikan organisasi? Jika menguntungkan, bagaimana para pemimpin memberikan apresiasinya? Dan bila merugikan, bagaimana pemimpin melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengarahan agar bisa mengubah menjadi perilaku yang positif? Baiklah, langsung saja kita masuki pertanyaan yang ketiga. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keterkaitan antara ilmu administrasi publik dan juga ilmu politik. Namun, sebelum itu kita harus memahami terlebih dahulu pengertian daripada masing-masing ilmu tersebut. Jika di awal kita sudah membahas mengenai pengertian dari ilmu administrasi publik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian daripada ilmu politik. Ilmu politik yaitu ilmu yang mempelajari interaksi antara pemerintah dan juga masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan juga pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama. Selanjutnya yaitu persamaan antara ilmu administrasi publik dan juga ilmu politik. Yang pertama yaitu sama-sama memiliki tujuan yang sama, karena pada dasarnya ilmu administrasi publik merupakan kelanjutan kebijakan yang dibuat oleh ilmu politik. Yang kedua yaitu merupakan ilmu yang berkaitan dengan masyarakat. Dan yang terakhir atau yang ketiga, sama-sama merupakan ilmu yang bersangkutan dengan penyelenggaraan negara. Selanjutnya yaitu perbedaan antara ilmu administrasi publik dan juga ilmu politik. Ilmu administrasi publik memusatkan perhatian pada menangani masalah masyarakat atau publik, sedangkan ilmu politik lebih memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan masyarakat atau publik. Penekanan daripada perbedaan ilmu administrasi publik dan juga ilmu politik, yakni ilmu administrasi publik lebih membahas mengenai pelayanan publik, organisasi publik, manajemen, dan kebijakan publik. Selain itu, mempelajari juga bagaimana sistem pemerintahan, pembuatan kebijaksanaan, hingga pengimplementasian dan evaluasinya, pelayanan masyarakat, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan birokratis. Sedangkan ilmu politik lebih membahas tentang kekuasaan, partai politik, grup penekan, dan kepentingan masyarakat. Selain itu, kajian yang paling dikenal dalam ilmu politik adalah demokrasi, sistem politik, birokrasi, hak asasi manusia, dan juga etika sosial politik. Selanjutnya yaitu kaitan antara ilmu administrasi publik dan juga ilmu politik. Administrasi publik memberikan sebuah pelayanan yang prima kepada publik. Itu dicapai ketika terjadinya kestabilan politik di suatu negara. Politik dan administrasi publik adalah dua rangkai mekanisme yang seharusnya saling mendamaikan. Administrasi publik ada untuk menertibkan proses politik, sedangkan hasil dari proses politik sudah seharusnya mendewasakan aparatur di negeri ini. Jadi politik merupakan dimensi penting dalam administrasi publik. Politik dan administrasi publik dapat diibaratkan seperti dua sisi keping mata uang. Politik sebagai perumus strategi negara, dan administrasi publik sebagai implementator dari strategi tersebut. Politik tanpa administrasi publik hanya sekedar jargon dan janji-janji. Sebaliknya, administrasi publik tanpa politik seperti mobil yang berjalan tanpa suatu tujuan. Baiklah, sekian dari saya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Zulkarnaini, SOS MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Publik kelas B. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan, baik itu dalam tutur kata maupun tindakan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.